I know that you've been gone. You and me, we don't belong. It only makes me strong. After the blood ran out, don't wanna know one else. That's what I used to know. Reset my life after you go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pasar modal, jenis-jenis manfaat pasar modal, dan aktivitas perkembangan pasar modal di Indonesia. Yang pertama, pengertian pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana masyarakat melalui investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh pihak perusahaan yang mengalami kekurangan dana, yaitu perusahaan atau emiten. Adapun pasar modal memiliki instrumen lainnya, yaitu surat berharga, saham atau surat utang, obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif lainnya. Jenis-jenis pasar modal yaitu ada dua, pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham emiten kepada investor selama waktu yang ditetapkan oleh pihak yang menerbitkan sebelum saham. Yang kedua, pasar sekunder, yaitu pasar yang diperdagangkan saham setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana. Dengan adanya pasar sekunder ini, para investor membeli dan menjual bebas setiap saat. Selanjutnya, manfaat pasar modal di Indonesia yaitu bagi lembaga penunjang. Berkembangnya pasar modal akan mendorong perkembangan lembaga penunjang menjadi lebih profesional dan memberikan pelayanan sesuai dengan bidang masing-masing. Yang kedua, bagi emiten, tidak ada komponen perjanjian sehingga dapat bebas dalam mengelola dana yang diperoleh perusahaan. Jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas dan solvabilitas perusahaan tinggi sehingga akan memperbaiki citra perusahaan. Dan terakhir, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar dan dapat sekaligus diterima oleh emiten di pasar perdana. Bagi pemerintah, pembangunan yang makin pesat memerlukan dana yang makin besar pula, sehingga perkembangan pasar modal merupakan alternatif lain dalam pemanfaatan potensi masyarakat sebagai sumber pembiayaan. Yang keempat, bagi investor, nilai investasi tersebut tercermin dari perubahan harga saham yang diharapkan akan menjadi capital gains, dan pemegang saham atau investasi akan mendapatkan dividen dan pemegang saham obligasi akan mendapatkan bunga tetapi setiap periode. Yang terakhir, dapat melakukan penggantian dan kombinasi surat berharga sehingga dapat mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan. Yang terakhir, aktivitas perkembangan pasar modal di Indonesia. Pasar modal didirikan pada tahun 1912 yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Walaupun pasar modal di Indonesia cukup lama, dari sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan dengan yang seharusnya. Bahkan ada beberapa periode awal perkembangannya pasar modal mengalami kevakuman disebabkan beberapa faktor seperti berikut, yaitu meletusnya Perang Dunia I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia. Yang ketiga, adanya berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pada saat ini, perkembangan pasar modal bilang cukup sangat signifikan. Sekarang ini masyarakat banyak yang tidak tahu pasar modal itu. Pasar modal masih dianalogikan dengan arena judi di kalangan masyarakat, bukan sebagai sarana investasi. Maka dari itu, mereka beranggapan bahwa investasi di pasar modal hanya untuk orang-orang berintelijensi dan berpendidikan tinggi. Tetapi karena keterampilan berinvestasi saham sangatlah rumit. Masalah yang di atas itu, kita akan mencoba untuk melakukan seminar-seminar ataupun pelatihan-pelatihan dan lokakarya mengenai pasar modal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.